Aku sudah lama tidak merasakan sentuhan suamiku. Rasa ini semakin membuatku tersiksa. Apa karena aku tidak lagi menarik? Atau karena apa? Begitu sakitnya hati ini. Suamiku tidak pernah mengerti gejolak apa yang ada di hati ini. Hasrat ini sudah lama terpendam. Sampai datang seseorang di kehidupanku. Susi selalu bangun lebih pagi dari Jaka. Bukan karena ia rajin atau tidak bisa tidur, melainkan karena pagi adalah satu-satunya waktu di mana ia bisa bernapas tanpa harus berpura-pura. Di saat rumah masih sunyi, di saat suara dunia belum menuntutnya menjadi istri yang baik, Susi bisa duduk diam dan mendengarkan isi kepalanya sendiri. Aku ini wanita. Aku juga butuh itu, gumam Susi dalam hati. Ia berjalan ke dapur dengan langkah pelan, menyalakan lampu kecil, lalu duduk sebentar di kursi. Udara pagi terasa dingin, namun rasa dingin itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kekosongan yang sudah lama menetap di dalam dadanya. Susi menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan, seolah sedang menenangkan sesuatu yang gelisah di dalam dirinya. Dari kamar terdengar suara Jaka bergerak. Susi segera berdiri dan mulai menyiapkan sarapan. Seperti biasa, seperti rutinitas yang telah ia hafal di luar kepala. Nasi, telur, air hangat. Gerakan tangannya otomatis, sementara pikirannya melayang ke tempat yang selalu ia hindari. Tentang dirinya sebagai perempuan, tentang tubuhnya, tentang kebutuhan biologis yang selama ini ia simpan dalam diam. Jaka keluar dari kamar dengan wajah mengantuk. Ia tersenyum kecil saat melihat Susi di dapur. "Kamu sudah bangun?" tanyanya lembut. Susi mengangguk dan tersenyum balik. "Iya," jawab Susi. Jaka mendekat, mencium kening istrinya dengan penuh perhatian. Hangat, aman, penuh niat baik. Namun setelah Jaka menjauh dan duduk di meja makan, Susi merasakan hal yang selalu sama. Ada rasa sayang yang tulus, tetapi juga ada ruang kosong yang tidak pernah benar-benar terisi. Ruang yang tidak bisa diisi dengan perhatian saja. Ruang yang tidak bisa diisi dengan kebaikan semata. Aku pengen Mas seperti istri yang lainnya. Jaka adalah laki-laki yang baik. Itu tidak pernah diragukan Susi. Ia tidak kasar, tidak pemarah, tidak pernah meninggikan suara. Ia bertanggung jawab, setia, dan selalu berusaha menjadi suami yang benar. Banyak orang memuji pernikahan mereka. Banyak yang berkata Susi beruntung. Dan justru disitulah Susi sering merasa terjebak. Karena bagaimana mungkin ia mengeluh ketika dunia melihat hidupnya sempurna. Di tahun-tahun awal pernikahan, Susi berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanya soal waktu. Ia berpikir setiap pasangan pasti membutuhkan penyesuaian. Ia berpikir cinta akan tumbuh dan melengkapi segalanya. Ia berpikir kebutuhan biologis bukan sesuatu yang pantas dipermasalahkan, apalagi dibicarakan. Namun waktu tidak memperbaiki apapun. Waktu justru membuat segalanya semakin jelas. Malam demi malam, Susi berbaring di samping Jaka dengan tubuh lelah dan pikiran terjaga. Jaka sering memeluknya sebentar, mengusap lengannya, lalu tertidur dengan cepat. Susi menatap langit-langit kamar dalam gelap, merasakan tubuhnya sendiri, merasakan kebutuhan yang tidak pernah benar-benar disentuh. Apakah aku tidak menarik buat Jaka? Atau lelah rasanya? Ini bukan sekadar soal keinginan. Ini soal kebutuhan biologis yang nyata. Soal tubuh perempuan yang juga memiliki hak untuk dipenuhi. Soal rasa ingin merasa diinginkan, disentuh, dan dihadirkan secara utuh sebagai seorang istri. Susi sering bertanya dalam hati apakah dirinya berlebihan. Apakah aku egois? Apakah ia istri yang tidak tahu diri? Ia mencintai Jaka,
Tapi ia juga tidak bisa membohongi tubuhnya sendiri. Tubuhnya sering terasa mati rasa, aman tapi sunyi, seolah ada bagian dari dirinya yang dibiarkan tertidur terlalu lama. Ia berkali-kali ingin bicara pada Jaka, namun setiap kali niat itu muncul, ia melihat wajah suaminya yang tulus dan penuh usaha. Kata-kata itu langsung tertelan. Ia takut menyakiti. Ia takut membuat Jaka merasa gagal sebagai laki-laki. Ia takut pernikahan mereka runtuh hanya karena kejujuran. Maka Susi memilih diam, dan diam itu perlahan berubah menjadi kesepian yang dalam. Andre masuk ke hidup mereka tanpa rencana. Ia adalah teman Jaka, sering datang ke rumah, sering duduk di teras sambil minum kopi. Andre bukan laki-laki yang mencolok, namun ia punya cara bicara yang hangat dan kebiasaan mendengarkan tanpa menghakimi. Suatu sore, ketika Jaka sedang keluar sebentar, Andre menatap Susi dan berkata bahwa Susi terlihat capek. Bukan capek biasa katanya, tapi capek yang disimpan. Kalimat itu sederhana, tapi bagi Susi terasa seperti ada seseorang yang akhirnya melihatnya. "Kamu kenapa, Sus? Kok kelihatan menahan beban?" tanya Andre. Susi hanya menggelengkan kepala. Sejak saat itu, obrolan mereka berubah. Tidak langsung menjadi sesuatu yang salah. Tidak ada niat, tidak ada rencana. Hanya percakapan tentang hidup, tentang peran sebagai istri, tentang lelah yang sering tidak punya tempat untuk dibicarakan. Andre tidak menyentuh, tidak merayu secara terang-terangan. Ia hanya hadir. Dan bagi Susi, kehadiran itu terasa seperti udara setelah lama menahan napas. Tanpa ia sadari, tubuhnya mulai bereaksi. Jantungnya sering berdebar ketika Andre berada di dekatnya. Napasnya terasa lebih berat. Ada rasa hangat di dada, ada getaran halus yang membuatnya sadar bahwa ia masih hidup. Bukan karena tindakan fisik apapun, tetapi karena perasaan diakui dan diinginkan sebagai perempuan. Setiap kali Andre pergi, Susi sering masuk ke kamar mandi dan menangis pelan. Ia merasa bersalah, namun juga merasa hidup kembali. Perasaan yang saling bertabrakan itu membuatnya semakin lelah. Bersama Jaka, ia aman. Bersama Andre, ia merasa diinginkan. Dan Susi membenci dirinya sendiri karena menyadari perbandingan itu. Ia tahu ini salah. Ia tahu ia sedang berjalan ke arah yang berbahaya. Namun kebutuhan biologis yang terlalu lama diabaikan, rasa ingin disentuh yang telah lama, ketika akhirnya mendapat ruang, seringkali tidak peduli pada logika atau moral. Dan disitulah awal kejatuhannya benar-benar dimulai. Ketika rasa dibutuhkan mengalahkan rasa takut. Susi tidak pernah menyangka bahwa perasaan itu akan tumbuh secepat ini. Awalnya hanya percakapan, hanya ditemani kopi sore dan suara burung menjelang senja. Namun perlahan, ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Sesuatu yang selama ini tertidur, kini mulai terbangun dan menuntut untuk diakui. Setiap kali Andre datang, tubuh Susi seolah memberi respon lebih dulu daripada pikirannya. Jantungnya berdetak lebih cepat, bukan karena takut, melainkan karena ada antisipasi yang tidak ia pahami sepenuhnya. Nafasnya terasa lebih pendek, dadanya naik turun lebih jelas, seolah ada energi yang kembali mengalir setelah lama terhenti. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara Andre menatapnya saat ia berbicara. Cara Andre mendengarkan tanpa menyela. Cara Andre membuatnya merasa bahwa apa yang ia rasakan itu valid, bukan sesuatu yang harus disembunyikan atau dipendam sendirian. Dan disitulah Susi mulai merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Ia merasa dibutuhkan.
Bukan dibutuhkan sebagai istri yang memasak dan membereskan rumah. Bukan dibutuhkan sebagai pasangan yang menemani tanpa banyak menuntut. Tetapi dibutuhkan sebagai perempuan. Perasaan itu membuat tubuhnya hangat. Ada sensasi nyaman yang menjalar perlahan, membuatnya merasa lebih hidup, lebih sadar akan dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Susi tidak merasa kosong saat pulang ke kamar mandi dan menatap bayangannya di cermin. "Aku masih ada," bisiknya suatu sore. "Aku masih hidup." Dan akhirnya aku merasakan hal yang sudah lama tak dirasakan. Namun bersamaan dengan itu, rasa bersalah ikut tumbuh. Setiap kali Jaka pulang dan menyapanya dengan senyum tulus, dada Susi terasa sesak. Ia merasa seperti membawa rahasia besar yang perlahan menghancurkan fondasi rumah tangganya sendiri. Ia sering terjaga di malam hari, merasakan tubuhnya yang kini lebih peka, lebih sensitif terhadap sentuhan kecil, lebih sadar akan kebutuhan biologisnya. Ono saat-saat di mana tubuhnya terasa lebih ringan, lebih rileks, seolah ketegangan yang selama ini menumpuk akhirnya menemukan jalan keluar. Dan perasaan itu membuatnya takut, karena rasa itu menyenangkan. Dan kenikmatan itu datang bersamaan dengan kehancuran. Hubungannya dengan Andre tidak lagi bisa disebut sekedar obrolan. Ada kedekatan yang tidak bisa disangkal. Ada keintiman emosional yang semakin dalam. Susi merasa aman ketika berada di dekat Andre, merasa diterima tanpa harus menjelaskan terlalu banyak. Tubuhnya merespon dengan cara yang jujur. Ada rasa puas yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan semata karena kedekatan itu sendiri, tetapi karena tubuhnya akhirnya tidak lagi menjerit dalam diam. Ono ketenangan sementara, ono rasa lega, ono perasaan bahwa kebutuhannya akhirnya diakui. Namun setiap kali momen itu berlalu, kehampaan datang dengan lebih keras. Susi sering duduk sendirian setelahnya, memeluk dirinya sendiri, merasakan sisa kehangatan yang perlahan memudar. Ia merasa hidup kembali, tetapi juga merasa semakin jauh dari rumah yang seharusnya menjadi tempatnya pulang. "Opo yang sedang aku lakukan?" gumamnya berulang kali. "Tapi ini sangat menyenangkan," ujar Susi dalam hati. Ia tahu ini salah. Ia tidak pernah berhenti menyadari itu. Namun tubuh dan jiwanya sudah terlalu lama kelaparan. Dan ketika akhirnya kenyang, meski hanya sebentar, tubuh itu enggan kembali ke keadaan semula. Susi mulai hidup dalam dua dunia. Di satu dunia, ia adalah istri Jaka yang baik, yang tersenyum, yang memasak, yang menemani. Di dunia lain, ia adalah perempuan yang merasakan kepuasan karena akhirnya kebutuhannya tidak lagi diabaikan. Dua dunia itu saling bertabrakan setiap hari. Ia menjadi lebih sensitif, lebih mudah tersentuh, lebih emosional. Kadang ia menangis tanpa sebab jelas. Kadang jantungnya berdebar hanya karena mengingat momen-momen tertentu. Kadang ia merasa sangat hidup, lalu tiba-tiba sangat hampa. Yang paling menyakitkan adalah kesadaran bahwa rasa puas itu tidak membuatnya bahagia sepenuhnya. Ia hanya membuat luka itu terasa lebih nyata. Karena semakin ia merasa terpuaskan, semakin jelas pula bahwa semua itu tidak ia dapatkan dari tempat yang seharusnya. Susi mulai menyadari bahwa yang menghancurkannya bukan hanya pengkhianatan itu sendiri, melainkan kenyataan bahwa ia menikmati perasaan dibutuhkan. Dan pengakuan itu membuatnya semakin membenci dirinya sendiri. Ia pernah berkata pada Andre dengan suara bergetar bahwa ini salah dan harus dihentikan. Andre tidak membantah, tidak juga memaksa. Tapi keheningan setelah percakapan itu terasa lebih menyakitkan daripada pertengkaran manapun. "Ini gak bener, Dre,"
ujar Susi lalu Andre hanya terdiam. Karena Susi tahu, bukan Andre yang ia butuhkan sepenuhnya. Yang ia butuhkan adalah kejujuran yang selama ini ia hindari. Namun, keberanian itu belum datang. Sebaliknya hubungan itu justru semakin menggerogoti jiwanya. Rasa puas yang sesaat berubah menjadi ketergantungan emosional. Tubuhnya belajar mengingat sensasi lega itu. Jiwanya belajar menginginkan pengakuan itu. Dan di saat yang sama, pernikahannya dengan Jaka semakin sunyi. Susi mulai mengerti bahwa ia sedang menghancurkan segalanya. Bukan hanya kepercayaan Jaka, tapi juga dirinya sendiri. Ia terjebak di antara rasa senang karena merasa dibutuhkan dan rasa hancur karena tahu semua itu salah. Ia tidak tahu bagaimana keluar. Ia tidak tahu harus memilih siapa. Ia tidak tahu bagaimana kembali menjadi utuh tanpa melukai semua orang. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Kebutuhan biologis yang terlalu lama diabaikan telah membawanya ke titik ini. Dan badai yang lebih besar sedang menunggunya di depan. Ketika hati tak lagi mampu menyembunyikan apapun, Susi mulai hidup dengan rasa waspada yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Setiap bunyi ponsel membuat jantungnya melonjak. Setiap langkah kaki Jaka yang terdengar lebih cepat dari biasanya membuat napasnya tertahan. Ia seperti seseorang yang terus berjalan di tepi jurang, tahu bahwa satu langkah saja sudah cukup untuk membuatnya jatuh. Ia menjadi lebih pendiam, bukan karena tidak ada yang ingin ia katakan, tetapi karena terlalu banyak yang ingin ia sembunyikan. Kata-kata kini terasa berbahaya. Setiap kalimat bisa menjadi awal dari akhir. Jaka perlahan merasakan perubahan itu. Ia tidak tahu persis apa yang salah, tetapi ia tahu ada sesuatu yang berbeda. Cara Susi memandangnya tidak lagi sama. Pelukannya terasa ragu. Sentuhan kecil yang dulu spontan kini terasa kaku. "Kamu kenapa akhir-akhir ini sering melamun?" tanya Jaka suatu malam. Susi tersenyum tipis. "Capek." Jawaban yang sama. Jawaban aman, jawaban yang menyembunyikan segalanya. Namun di dalam dirinya, Susi tahu kelelahan itu bukan karena aktivitas. Kelelahan itu datang dari perang batin yang tidak pernah berhenti. Setiap hari ia harus menyeimbangkan dua sisi dirinya yang saling bertentangan. Satu sisi yang ingin jujur dan mengakhiri semuanya, satu sisi lain yang masih takut kehilangan rasa dibutuhkan yang akhirnya ia rasakan. Hubungannya dengan Andre mulai terasa berbeda. Tidak lagi ringan, tidak lagi memberi rasa lega seperti sebelumnya. Sensasi senang itu masih ada, tetapi kini dibarengi rasa takut yang terus membayangi. Setiap momen kebersamaan terasa seperti menghitung waktu menuju kehancuran. Tubuh Susi masih merespon, masih merasakan kehangatan dan kepuasan yang selama ini ia rindukan. Namun setelahnya, dadanya terasa kosong, lebih kosong dari sebelumnya. Seolah setiap rasa puas yang ia rasakan justru menggerogoti sisa ketenangan yang masih ia miliki. Ia mulai bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah ini benar-benar yang ia cari? Apakah perasaan terpuaskan ini sebanding dengan rasa bersalah yang semakin berat? Apakah rasa dibutuhkan itu benar-benar membuatnya bahagia, atau hanya menunda rasa sakit yang lebih besar? Susi mulai sulit tidur. Di malam hari, ketika Jaka sudah terlelap, ia terjaga dengan napas berat. Dadanya terasa penuh. Pikirannya berputar tanpa henti. Ia memeluk bantal erat-erat, bukan karena dingin, melainkan karena ada kegelisahan yang tidak tahu harus ditaruh di mana. Ia sering membayangkan bagaimana jika semuanya terbongkar. Bagaimana wajah Jaka jika tahu kebenaran. Bagaimana suaranya akan terdengar. Apakah akan marah? Apakah akan kecewa? Atau justru diam? Yang menurut Susi jauh lebih menakutkan. Rasa takut itu membuatnya semakin rapuh.
Ia menjadi lebih sensitif. Hal kecil bisa membuatnya tersinggung. Hal sepele bisa membuatnya menangis. Tubuhnya seperti terus berada dalam keadaan siaga, seolah menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Dan Jaka mulai melihat celah-celah itu. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara Susi menyembunyikan ponselnya, cara ia tersenyum yang tidak sampai ke mata, cara ia sering menghela napas panjang tanpa alasan jelas. Jaka tidak langsung curiga. Ia hanya merasa kehilangan kedekatan yang dulu begitu alami. "Apa aku melakukan sesuatu yang salah?" tanya Jaka suatu malam dengan suara hati-hati. Pertanyaan itu menusuk Susi lebih dalam daripada tuduhan apapun. "Enggak," jawabnya cepat, terlalu cepat. "Kamu baik-baik saja." Jawaban itu membuat Jaka terdiam. Bukan karena percaya sepenuhnya, tapi karena ia tidak tahu harus bertanya apa lagi. Hubungan Susi dan Andre pun mulai dipenuhi ketegangan. Tidak ada lagi rasa ringan. Tidak ada lagi tawa yang tulus. Yang ada hanyalah keheningan yang canggung dan percakapan singkat yang syarat makna. "Aku takut," kata Susi suatu kali. Suaranya gemetar. Andre tidak menjawab segera. Ia tahu apa yang ditakuti Susi. Ia juga tahu bahwa hubungan mereka tidak punya masa depan yang bisa dibanggakan. Yang ada hanyalah pelarian yang semakin lama semakin menyakitkan. "Kita harus berhenti," lanjut Susi. Kata-kata itu terasa berat keluar dari mulutnya. Andre mengangguk pelan, tidak membantah, tidak memohon. Sikap itu justru membuat Susi semakin hancur. Karena ia sadar hubungan ini tidak pernah dibangun di atas janji. Ia berdiri di atas kebutuhan yang tidak terpenuhi dan kejujuran yang tertunda. Namun, menghentikan segalanya ternyata tidak semudah mengucapkannya. Tubuh Susi masih mengingat sensasi lega itu. Jiwanya masih menginginkan pengakuan itu. Dan setiap kali ia mencoba menjauh, rasa hampa itu kembali datang dengan lebih kuat. Di rumah, suasana semakin dingin. Bukan karena pertengkaran, melainkan karena jarak yang tidak terungkap. Susi dan Jaka sering duduk bersebelahan tanpa benar-benar hadir satu sama lain. Ada begitu banyak kata yang menggantung di udara, namun tidak satu pun yang berani diucapkan. Susi tahu, ia sedang berada di ujung. Ia bisa terus berbohong dan menunggu semuanya hancur dengan sendirinya, atau ia bisa jujur dan menghadapi konsekuensinya. Tidak ada pilihan yang benar-benar aman. Yang ia rasakan hanya satu hal yang semakin jelas. Ia tidak bisa hidup seperti ini. Kebutuhan biologis yang dulu ia pendam, kini sudah membuka pintu yang tidak bisa ia tutup kembali. Dan di balik pintu itu, ada kebenaran yang menunggu untuk dihadapi. Badai itu belum datang sepenuhnya, namun anginnya sudah terasa. Dan Susi tahu, saat itu tiba, tidak akan ada lagi tempat untuk bersembunyi. Saat kebenaran tak lagi bisa ditunda. Hari itu berjalan seperti hari-hari sebelumnya. Namun Susi merasakan sesuatu yang berbeda sejak pagi. Ada tekanan di dadanya yang tidak mau pergi. Seperti firasat yang menempel, membuat setiap langkahnya terasa lebih berat. Ia menyiapkan sarapan dengan tangan yang sedikit gemetar. Jaka duduk di meja makan, menatap ponselnya sebentar, lalu menoleh ke arah Susi. Tatapannya lama, seolah ingin mengatakan sesuatu, namun urung. Susi menghindari mata itu. Ia tahu jarak yang tercipta di antara mereka kini bukan lagi sekadar perasaan. Jarak itu telah menjelma menjadi kebenaran yang menunggu waktu untuk meledak. Siang hari ponsel Susi bergetar. Pesan singkat dari Andre. Tidak panjang, tidak dramatis.
hanya kalimat sederhana yang membuat nafasnya tercekat. Kita perlu bicara. Ini tidak bisa begini terus. Susi menatap layar lama, lalu mematikannya. Ia tahu percakapan itu tak bisa lagi ditunda. Dan ia juga tahu setelah percakapan itu tidak akan ada jalan kembali. Sore menjelang malam, hujan turun pelan. Jaka pulang lebih awal dari biasanya. Ia meletakkan tas, duduk di sofa dan memandang lurus ke depan. Tidak menyalakan televisi, tidak membuka ponsel. Keheningan di ruang tamu terasa tebal, seperti dinding yang membatasi nafas. "Susi," panggil Jaka akhirnya. Suaranya tenang, tapi ada sesuatu yang rapuh di sana. Susi datang dari dapur. Jantungnya berdetak keras. Ia duduk berhadapan dengan Jaka. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka saling menatap tanpa menghindar. "Kita bicara," kata Jaka. "Bukan perintah, permohonan." Susi mengangguk pelan. Tenggorokannya kering. Ia tahu ini adalah momen yang selama ini ia takuti. "Ada yang ingin kamu sampaikan?" tanya Jaka berhati-hati. "Atau ada yang perlu aku ketahui?" Kata-kata itu tidak menuduh, tidak juga menyudutkan. Justru itu yang membuat Susi runtuh. Air matanya menggenang sebelum ia sempat menahan. "Aku capek," katanya lirih. "Capek berbohong." Jaka menelan ludah. Ia tidak menyela. "Aku kesepian," lanjut Susi. "Bukan karena kamu tidak ada. Kamu ada. Kamu selalu ada. Tapi ada bagian dari diriku yang tidak pernah benar-benar tersentuh." Ia berhenti, menarik nafas, mengumpulkan keberanian yang selama ini ia simpan. "Aku punya kebutuhan biologis kah?" ucapnya akhirnya. Suaranya pecah. "Dan aku tidak mendapatkannya." Kalimat itu menggantung di udara. Jaka memejamkan mata sebentar, lalu membukanya kembali. Wajahnya tidak marah, tidak meledak, namun jelas terlihat ia terluka. "Sejak kapan?" tanyanya pelan. "Sejak lama," jawab Susi jujur. "Aku mencoba memaklumi, aku mencoba menenangkan diri. Aku bilang ke diriku sendiri bahwa ini tidak penting. Tapi tubuhku, jiwaku, tidak bisa terus berpura-pura." Jaka menghela nafas panjang. Bahunya turun, seolah beban yang selama ini ia pikul akhirnya menemukan namanya. "Dan Andre?" tanyanya, hampir berbisik. Susi menunduk, air matanya jatuh ke pangkuan. "Aku salah," katanya. "Aku tidak akan membenarkannya, tapi bersamanya aku merasa dibutuhkan. Tubuhku merespons. Aku merasa hidup kembali. Dan itu membuatku takut sekaligus malu." Jaka terdiam lama. Hujan di luar terdengar lebih keras. Keheningan itu bukan keheningan marah, melainkan keheningan seorang laki-laki yang sedang menerima kenyataan paling menyakitkan tentang dirinya. "Aku tahu ada yang kurang," kata Jaka akhirnya. "Aku tahu tubuhku punya batas. Aku tahu aku tidak selalu bisa memenuhi semua kebutuhanmu." Suaranya bergetar. "Tapi aku tidak tahu kamu menanggungnya sendirian selama ini." Susi menangis lebih keras. "Aku takut bicara, Kak. Aku takut melukai harga dirimu. Aku takut kamu merasa tidak cukup. Aku memilih diam. Dan aku salah." Jaka menyeka wajahnya. Matanya merah. "Diam itu yang paling melukai," katanya pelan. "Bukan karena kamu jujur, tapi karena kamu tidak jujur." Malam itu mereka berbicara lama tentang tubuh, tentang kebutuhan biologis, tentang peran suami dan istri yang sering dibebani ekspektasi tanpa ruang untuk jujur. Tidak ada teriakan, tidak ada makian. Yang ada hanya dua manusia yang akhirnya mengakui keterbatasan masing-masing. "Aku mencintaimu," kata Jaka. "Tapi cinta saja tidak selalu cukup." Susi mengangguk. Ia tahu itu benar. Untuk pertama kalinya, ia merasa didengar, bukan sebagai istri yang harus kuat,
tetapi sebagai perempuan yang punya kebutuhan nyata. Pengakuan itu tidak serta-merta memperbaiki segalanya. Justru sebaliknya, pengakuan itu membuka luka yang harus dirawat dengan jujur. Ada rasa lega karena akhirnya berkata benar, namun juga ada rasa takut tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. "Apa yang kamu inginkan sekarang?" tanya Jaka. Susi terdiam. Ia menyadari bahwa pertanyaan itu tidak punya jawaban mudah. Yang ia inginkan bukan sekedar pemenuhan sesaat, melainkan kehidupan yang jujur. Kehidupan di mana tubuh dan jiwanya tidak lagi berseberangan. "Aku ingin berhenti berbohong," katanya akhirnya. "Aku ingin kita jujur, apapun risikonya." Jaka mengangguk pelan. "Aku juga." Malam itu tidak berakhir dengan pelukan hangat atau janji manis. Ia berakhir dengan kelelahan dan keheningan yang berbeda. Keheningan setelah kebenaran diucapkan. Keheningan yang menyakitkan, namun perlu. Di kamar, Susi berbaring terjaga. Dadanya masih berdebar. Nafasnya berat, bukan karena hasrat, melainkan emosi yang akhirnya menemukan jalan keluar. Ia merasa lega dan hancur dalam waktu yang sama. Ia tahu setelah malam ini, hidup mereka tidak akan pernah sama. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak lagi bersembunyi dari tubuhnya sendiri. Dan meski masa depan terasa kabur, Susi menyadari satu hal yang tak bisa ia sangka lagi. Kejujuran, betapapun terlambat, adalah satu-satunya jalan untuk berhenti menghancurkan diri. Badai itu akhirnya datang, dan mereka berdiri di tengahnya, tanpa topeng. Dan akhirnya, dengan berat, Susi pun memulai pembicaraan. Susi menatap Jaka dengan mata basah. "Kak, aku tidak sedang membandingkanmu dengan siapapun," katanya pelan. "Aku hanya ingin kamu tahu apa yang aku rasakan di tubuhku. Aku ingin dekat denganmu, bukan menjauh." Jaka mengangguk pelan. Ia menarik nafas dalam-dalam. "Aku tidak marah karena kamu punya kebutuhan," katanya hati-hati. "Aku hanya sedih karena kamu menanggungnya sendirian." Susi mengusap air matanya. "Aku takut bicara. Aku takut kamu merasa tidak cukup." Jaka menunduk sebentar, lalu menatap kembali. "Mungkin aku memang tidak bisa memenuhi semuanya," ucapnya jujur. "Tapi aku ingin mengerti. Aku ingin belajar kalau kamu mau memberiku waktu." Susi mengangguk. Tidak ada janji besar, hanya kejujuran yang mulai bertumbuh. Esok setelah pengakuan itu terasa berbeda. Bukan lebih ringan, bukan pula lebih berat, hanya asing. Susi bangun dengan kepala pening, seolah semalaman pikirannya berjalan jauh tanpa tubuhnya ikut serta. Ia menatap langit-langit kamar, mendengarkan nafas Jaka yang teratur di sampingnya. Ada jarak yang tidak kasat mata di antara mereka. Bukan jarak fisik, melainkan jarak yang lahir dari kebenaran yang baru saja dibuka. Di dapur, Susi membuat kopi tanpa banyak pikir. Tangannya bergerak otomatis, sementara hatinya tertinggal di malam sebelumnya. Jaka masuk beberapa menit kemudian. Mereka saling menyapa singkat. Tidak ada percakapan panjang, tidak ada basa-basi. Keheningan itu bukan dingin, lebih seperti ruang pemulihan setelah operasi yang menyakitkan. Hari-hari berikutnya berjalan pelan, terlalu pelan. Susi dan Jaka mulai menyusun ulang kebiasaan mereka, seolah belajar hidup dengan kenyataan baru. Tidak ada janji-janji besar, tidak ada kesimpulan cepat. Yang ada hanya kejujuran kecil yang diulang setiap hari. Kejujuran tentang lelah, tentang takut, tentang harapan yang kini harus ditata ulang. Susi memutuskan untuk benar-benar mengakhiri hubungannya dengan Andri. Percakapan itu singkat dan tegas. Tidak ada drama,
Tidak ada tuduhan, hanya perpisahan yang pahit namun perlu. Setelahnya, Susi duduk lama sendirian. Tubuhnya terasa tenang, tapi jiwanya seperti kehilangan sesuatu yang selama ini ia pegang sebagai penopang. Ia menyadari betapa mudahnya manusia bergantung pada rasa dibutuhkan dan betapa sulitnya melepaskannya. Di sisi lain, Jaka bergulat dengan perasaannya sendiri. Ada hari-hari ketika ia merasa kuat dan rasional. Ada hari-hari ketika rasa tidak cukup itu kembali menghantam tanpa peringatan. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia telah gagal? Apakah cinta yang ia berikan selama ini tidak memadai? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak selalu menemukan jawaban. Namun untuk pertama kalinya, Jaka mengizinkan dirinya mengaku lemah tanpa merasa kalah. Mereka mulai berbicara lebih jujur, bukan hanya tentang apa yang terjadi, tetapi tentang apa yang selama ini tidak pernah mereka ucapkan. Tentang tubuh, tentang kebutuhan biologis yang nyata dan tidak bisa dihapus oleh niat baik. Tentang batas-batas yang harus diakui, bukan disangkal. Percakapan itu tidak selalu nyaman. Kadang berakhir dengan air mata, kadang dengan diam yang panjang. Tapi diam itu kini berbeda. Diam yang memilih mendengar, bukan menyembunyikan. Susi belajar memahami bahwa kebutuhannya bukan aib, bahwa menginginkan pemenuhan biologis bukan berarti ia kurang cinta, bahwa tubuhnya bukan musuh yang harus dibungkam, melainkan bagian dari dirinya yang perlu dirawat dengan jujur. Ia juga belajar menerima tanggung jawab atas pilihannya, tidak menyederhanakan kesalahan, tidak mencari pembenaran, mengakui bahwa kebutuhan yang sah tetap harus ditempuh dengan cara yang benar. Joko perlahan belajar menerima keterbatasannya tanpa membenci diri sendiri. Ia belajar bahwa menjadi suami baik bukan berarti mampu segalanya, melainkan berani jujur tentang apa yang bisa dan tidak bisa ia lakukan. Ia belajar bahwa memaafkan bukan tanda kelemahan, melainkan keputusan sadar untuk tidak hidup dalam kebencian yang menggerogoti. Tidak ada keputusan instan tentang masa depan. Ada hari-hari ketika mereka merasa mungkin bisa melanjutkan bersama dengan cara baru. Ada hari-hari ketika keraguan kembali menguat. Mereka memberi waktu pada diri sendiri, pada pernikahan, pada luka yang belum sepenuhnya sembuh. Yang pasti, hidup setelah kebenaran tidak pernah sederhana. Namun hidup dalam kebohongan jauh lebih melelahkan. Susi sering berjalan pagi sendirian, mengamati orang-orang yang lalu lalang. Ia menyadari betapa banyak rumah tangga yang terlihat baik-baik saja, sementara di dalamnya mungkin ada kebutuhan yang terpendam, suara yang tidak pernah didengar. Ia berharap kisahnya, jika suatu hari diceritakan, tidak dibaca sebagai pembenaran, melainkan sebagai peringatan bahwa kebutuhan biologis itu nyata, bahwa diam terlalu lama bisa melukai, bahwa kejujuran yang datang terlambat tetap lebih baik daripada kebohongan yang dipelihara. Suatu malam Joko berkata pelan, "Terima kasih sudah jujur, walau sakit." Susi mengangguk, menahan air mata. "Terima kasih sudah mendengar, walau berat." Malam itu mereka duduk berdampingan, tidak saling menatap, tapi saling hadir. "Kalau aku bertanya," kata Joko pelan, "kamu mau menjelaskan apa yang membuatmu merasa dekat denganku?" Susi menelan ludah.
Aku mau, jawabnya. Dan aku juga mau belajar mendengarkan batasmu. Joko mengangguk. Aku mungkin tidak selalu bisa memenuhi semua yang kamu butuhkan, katanya jujur. Tapi aku tidak ingin kamu merasa sendirian lagi. Susi tersenyum tipis. Itu saja sudah berarti banyak, Kak. Keheningan menyelimuti mereka. Bukan keheningan yang kosong, melainkan keheningan yang memberi ruang. Mereka tidak berjanji apa-apa malam itu. Tidak perlu. Kejujuran telah menjadi fondasi baru. Apakah fondasi itu akan menopang bangunan lama atau menjadi dasar untuk jalan yang berbeda? Hanya waktu yang akan menjawab. Cerita ini tidak berakhir dengan kepastian. Ia berakhir dengan kesadaran bahwa cinta membutuhkan keberanian, bahwa kebutuhan biologis perlu ruang untuk dibicarakan, dan bahwa hidup yang utuh dimulai saat seseorang berhenti bersembunyi dari tubuh dan jiwanya sendiri. Di titik ini, kisah Susi dan Joko tidak menawarkan akhir yang pasti. Yang ditawarkan adalah proses. Proses di mana seorang perempuan berani berbicara tentang kebutuhannya tanpa rasa malu, dan seorang laki-laki berani mendengar tanpa merasa direndahkan. Di antara dua keberanian itu, lahirlah kemungkinan, bukan jaminan, tetapi kesempatan. Karena dalam hubungan, mengerti bukan tujuan akhir. Mengerti adalah perjalanan yang dimulai saat dua orang memilih untuk tidak lagi diam.